apa ya mereka berdua ya, itu mereka berteman. Kalau aku nggak tahu ya, kalau aku kan bukan berteman sama Niki sebelumnya, aku sebelumnya sama Niki musuhan, jadi aku nggak tahu ceritanya, jadi aku tidak mau menambah-nambahin atau mengurangin. Aku nggak ngerti, maaf ya sayang ya. Hahaha, ada aja netizen ngomongnya iya. Ya Allah. Tanpa nama, astagfirullah. Tadi Niki baik sama Boda baik dan canda. Sempat bercanda, itu yang bikin aku, ya Allah, seorang yang duduk di kursi terdakwa ya lagi mempertaruhkan kebebasan dirinya, dia bisa bercanda dengan mantan musuhnya bertahun-tahun. Itu yang menurut aku keren banget. Terbuat dari apa sih ini orang gitu, sampai gue gelagapan gitu, nggak nyangka kalau itu bercanda. Apaan sih katanya, menor banget, dandannya menor banget gitu. Itu bikin aku kaget, dia bisa bercanda sampai ketawa-ketawa. Sesantai itu coba. Belum pernah loh aku melihat seorang terdakwa begitu ditolak sama JPU dengan sidang 2 jam yang cukup melelahkan, di saat jam-jam ngantuk, melelahkan, dan dia mempertaruhkan kebebasannya. Dia bisa bercanda dengan mantan musuhnya. Keren sih. Mbak Tessa, kenapa anaknya si gak datang? Gue Daniel nggak tahu aku, saya apa alasannya, gue nggak ngerti. Nggak apa alasannya, coba. Nggak ngerti gue. Tapi tadi gue tanya kapan datang, katanya minggu depan datang. Tessa tambah glowing. Iya dokter Oki, Masya Allah kata Tessa, iya sayang. Setelah membuang FS Yolo Ine, kini Doptik juga. Next siapa lagi? Nggak ada yang dibuang ya Meliana, nggak ada yang dibuang ya. Kita tahu seorang Nikita Mirzani itu tahu lah dia mana temen, mana yang baik buat dia, mana yang nggak ada yang ngebuang ya, nggak ada yang ngebuang. Mami Tanya saya selalu makasih, ini orang patut dicontoh. Jujur sayang, anak aku yang meminta aku, memohon kepada aku untuk meminta baikan dan mendukung Nikita Mirzani. Dan aku berdamai dengan hatiku karena anakku Anggi Giovanni yang meminta. Anaknya cuek, tapi begitu dia merasakan dia lulus S2 dengan nilai cum laude 3,8, di situ dia merasakan cambukan dari seorang Nikita Mirzani itu nggak main-main. Namanya anak satu ya, mungkin dimanja sama aku, tapi begitu kena cambuk dengan seorang Nikita Mirzani, tante Niki katanya, di situ dia bangkit, dia up, dan dia bisa menyerahkan ijazah S2-nya dengan nilai cum laude. Di situ dia bilang, mami harus baikan sama tante Niki, mami harus dukung tante Niki, kasihan adik Loli. Waktu itu dia ngomong gitu, kasihan adik Loli waktu dengan masalah dengan kemarin. Jadi itu aku yang berdamai dengan hatiku, anakku aja memaafkan dan malah meminta di situ sayang ya. Jadi aku berusaha untuk mendamaikan hatiku, dan aku juga ingat 3 hari kita tidak menyapa sesama muslim. Maaf ya, aku ngomong itu dosanya udah nggak terkira. Gue bukan 3 hari lagi, 6 tahun. Coba logo ya, aku harus logo. Apalagi tadi setelah Niki bercanda di saat dia lagi mempertaruhkan kebebasan dirinya, lagi berjuang untuk kebebasan dirinya, dia bisa bercandain aku, bisa salaman sama aku, bisa pelukan sama aku. Di situ aku pikir, langsung aku kayak es batu yang gitu ya. Udah semakin kuat aku untuk bersuara untuk seorang Nikita Mirzani, karena aku pikir tadinya aku tidak berharap apapun, aku hanya menebus kesalahan aku yang tidak ngomong selama 6 tahun. Sekarang aku semakin kuat untuk mendukung dan bersuara untuk seorang Nikita Mirzani ya. Gue nggak peduli mau ngomong apa, udah kelihatan juga si Nepos nyindir gue di statusnya. Gue dikirimin di DM Igoy, di screenshot. Gue nggak peduli mau Nepos mau bahas status gue. Kenapa? Karena tadi Niki peluk gue, karena tadi Niki bercanda sama gue, lu langsung pasang status. Kenapa? Katanya nggak mau ngelayanin gue. Kenapa?
Gara-gara tadi Niki pelukan nama gue, gara-gara Niki tadi bercanda sama gue, langsung bikin status gue gitu. Aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Lucky, ya. Mbak Tessa udah lihat belum yang lagi begitu? Udah, sayang. Cerumbu nepos. Nah, aku nggak tahu. Dari kemarin dia tidak pernah mau sebut nama aku. Katanya nggak level. Gini, ya nggak level lah, sayang. Saya kan istri sah negara. Mana level sama Anda yang itu? Ya kan emang nggak level. Karena untuk menuju, maaf, untuk menuju menjadi seorang istri yang seperti saya, itu harus ketemu ini, harus ada ini, jadi memang nggak level saya, sayang, karena saya istri negara, ya. Jadi sekarang ternyata dia menyamakan levelnya sama saya, dia sebut saya, nggak apa-apa. Kenapa? Setelah Nikita Mirzani memeluk saya, kenapa Anda mau nyebut nama saya? Kemarin Anda nggak pernah mau nyebut nama saya. Kenapa? Dia bilang nepos yubrik, kok Anda memberikan saya sekarang gelar nepos? Oh gitu. Terus saya harus mengasih nama Anda nepos apa? Nepos Markius apa nepos Judal? Apa Judaul? Saya harus memberi nama apa ini? Bun, rangkul kembali si Doktip dan Nikmir biar mereka bisa baikan kembali. Amin. Tapi Doktip lagi luar negeri, sayang. Doktip lagi tugas di luar negeri, ya. Yang penting Bunda jangan terlalu banyak berharap sama NM. FS yang bolak-balik serang 7/24 jam dibuang. Sayang, saya tidak pernah berharap apapun sama manusia. Saya melakukan, kan saya bilang dari awal, ya, saya melakukan ini dari hati saya. Saya nggak berharap apapun, ya. Mau Niki nanti, kan saya bilang Niki sudah, jika bisa sudah bersuara bebas, saya akan diem untuk omongin Niki, udah nggak lagi. Karena saya tidak perlu lagi ngomongin, karena Niki sudah bisa membela dirinya. Di saat Niki belum bisa membela dirinya, belum ada kebebasan buat Niki membela dirinya, di situ saya ada. Tapi di saat nanti Niki sudah bebas bisa membela dirinya, saya pun udah nggak live lagi untuk omongin Niki. Karena saya nggak berharap banyak, karena saya tahu saya bukan temannya, saya hanya mantan musuhnya, bukan teman. Jadi saya nggak berharap banyak. Jadi kamu nggak usah ngomong, nggak usah berharap banyak. Saya tidak pernah berharap banyak, ya. Karena saya sudah punya dunia saya sendiri, Niki juga punya dunia sendiri, gitu, ya. Sidang pindahan Niki kapan? Sidangnya tanggal 17 hari Kamis, ingat ya. Di situ ada putusan sela. Jika putusan sela diterima oleh hakim, maka persidangan memasuki untuk membahas yang pokok-pokok nggak ada. Maka kita harapin aja nanti hakim semoga berdiri tegak, ya. Bunda Tessa bijak sekali. Pelajaran hidup, sayang. Kak Tessa, iya. Kasihan Kak Niki, iya, sayang. Masa bodoh aja, kenapa sih, Bun? Masa bodoh gimana, Gemini? Masa di depan kamu dia yang sudah memberitahu kita, termasuk saya loh. Saya sebelumnya tidak mengerti overclaim, tidak mengerti overprice, oke lah, mahalan. Overclaim, mau kucrot segala macam, kan kita selama ini hanya tahu-tahu dan kita nggak peduli. Tapi dengan Nikita Mirzani membuka, kita jadi tahu banyak. Nah, pengetahuan saya yang banyak ini dari seorang Nikita Mirzani, wajar nggak kalau saya berterima kasih juga ke dia sudah memberi pengetahuan, terutama cewek-cewek Indonesia kan jadi banyak tahu apa itu markucrot, apa itu ini, apa itu ini, apa itu overclaim. Jadi kan jadi peduli. Dulu kan nggak peduli, main beli-beli aja. Nah, saya merasa gini, dia yang sudah memberitahu kita. Sekarang lagi kena masalah nih gara-gara ini. Masa kita nggak peduli sih? Gitu loh, sayang. Ya, aku tidak pernah mempengaruhi kalian untuk berpihak ke siapa, terserah. Tapi aku di sini hanya diskusi, hanya ngomong kepada yang
mencintai Nikita Mirzani dan yang mencintai kebenaran, dan insya Allah kebenaran itu lagi diperjuangkan. Saya hanya menor dandanan aku, kan aku bilang aku dandan dari jam 6, ya kan? Jadi dari jam 6 aku dandan. Biarin aku nanti, kan Kamis tuh nih sidang lagi, Kamis aku nggak mau dandan, aku mau denger apa celotehannya Niki. Pasti dia celoteh lagi tuh, kan anaknya lucu, anaknya sebenarnya baik, lucu. Semua gara-gara pos-pos, betul. Amin. Niki ngomong apa Bun? Ngomongin, ih apaan sih, menor banget dandanannya. Nggak mau menor gitu ya. Gue langsung gue bingung juga. Terus gue, oh iya dari jam 6 gue dandan menor lah gitu. Aku senang lihat Kak Niki bercandain Bunda. Ya itu hebatnya, aku bilang habis mendengar JPU menolak, tapi dia bisa mengeluarkan itu. Kan bercandanya itu dia setelah di pembacaan dari JPU, setelah capek mendengarkan panjang semuanya ditolak, dia setelah selesai ketuk palu, dia ke belakang, itu dia bercanda sama aku. Itu menurut aku hebat. Orang kalau duduk di kursi terdakwa udah lebih dari 2 jam itu dengan dakwaan dengan ditolak, itu biasanya orang akan ngeliyeng, akan pusing. Niki santai banget, santai abis. Itu yang aku pikir kalian kalau menjatuhkan mentalnya kayaknya harus bekerja keras lagi deh. Untuk berusaha jatuhkan mentalnya, dia harus cari kerja keras lagi. Susah untuk jatuhkan mentalnya gitu, nggak bisa. Mau kalian apain pun gila itu baja banget nggak sih? Sidang selanjutnya hari Kamis tanggal 17 hari Kamis. Ingat ya, jadi bukan Selasa saya. Kamis 17 itu adalah sidang sela, di mana hakim menjawab, memutuskan apakah eksepsi penolakan dari Nikita diterima, apakah bacaan dari JPU tadi apakah diterima, apakah ditolak. Nanti hakim yang memutuskan. Kita berharap hakim bisa tegak lurus, hakim bisa berpikir keras lagi, berpikir lagi bahwa seorang Nikita Mirzani ini bukanlah seorang RIS dan bukan pembun-bun, dan juga bukan corruption, bukan yang berat-berat. Hanya menurut gue kesalahan kecelakaan kerja. Kenapa gue bilang kecelakaan kerja? Karena pekerjaan Nikita Mirzani seorang artis, SOP job desk-nya adalah menerima uang endorse, itu SOP-nya. Dan Mail sebagai aspri, asisten dari Nikita, adalah menjalankan tugasnya dengan baik untuk artisnya. Jadi mereka ini kecelakaan kerja tuh ya. Jika di pabrik atau di mana kecelakaan kerja ada asuransi, kalau ini enggak. Mereka kecelakaan kerjanya mempertaruhkan kebebasannya. Ya prihatin sih. Tapi banyak aku lihat Niki tadi jauh lebih cantik sih, jauh lebih cantik. Aku suka banget dengan penampilan Niki tadi. Mukanya jauh lebih cantik, jauh lebih lebih positifnya lebih banyak. Jadi itu aku bilang kalau ada nanti berusaha di sana pengen menjatuhkan Niki, mentalnya itu nggak bisa. Mukanya Niki itu memang udah strong. Cuman kita yang nangis lah dia mah biasa, kecuali ngomong anak ya. Kalau anak dia iya. Semoga NM kuat dan tabah, amin. Rasman mau ngapain tadi ke situ, Mi? Mungkin mau baikan saya. Mau baikan kali, nggak apa-apa, biarin. Menyala, Rasman, sudah Bun, nggak usah bahas banyak-banyak akun fake di sini. Iya, betul. Lihat saja sidang berikutnya, betul.
Kal, lop, muka aku makin cantik, wajar ya. Gak usah penggiringan. Gue tahu akun fake-nya si Pos-Pos, akun fake-nya si Nepos ya. Nepos akun fake-nya udah kebaca banget sama gue ya. Banyak banget akun fake-nya dia, mau di Igoy, mau di Tok, akun dia ketik sendiri tuh kelihatan ya Pos. Lu nggak usah ketik sendiri Pos, Norse tau nggak Norse? Kelihatan, lu tuh ketik sendiri tuh kelihatan. Lu tuh mau menghajar gue nggak bisa Pos ya. Dulu lu hajar gue dengan gundak-gundak bahwa gue itu adalah wanita simpanse dengan gundak-gundak. Sekarang setelah gue tahu, oh ternyata dia ini dia istri prajurit, memalukan ininya. Hey yang memalukan siapa? Jadi nggak usah ada penggiringan ini Pos-Pos ya. Rasman Indra Tarigan dulu satu circle ya sama Bunda. Iya, sama-sama musuhan. Betul sayang, betul banget. Karena menurut aku aku dulu circle yang salah ya. Aku circle yang salah dulu say gitu. Bun, bajunya Ami sama Rasman kok sama warna sayang. Itu sama warna. Sugi, Gisel mau kurang jauh betul. Jut, dai, dol, gimana Bun? Iya. Kalian paham? Dasar pos ember, betul. Emas kalung Bun, aduh ya Allah ini nggak istimewa sayang. Ini dari pemberian mamah gue dari zaman dulu kala, nggak istimewa. Kenapa tidak hadir terus ya itu? Iya betul tadi. Allahu Akbar. Jadi tadi memang Nikmir sedikit kecewa karena sidang mediasinya ternyata tidak dihadiri oleh pihak sebelah. Yang mana prinsipal penuntut adalah Nikita Mirjani dan prinsipal dari dituntut adalah sebelah tidak datang, sehingga saya melihat kan itu ruangannya tertutup. Waktu mereka mediasi kan ruang tertutup, hanya kelihatan kaca, tapi kedengeran teriakan Niki yang bilang apa ya, itu nggak bener, itu bohong, itu teriakannya kedengar keluar gitu. Karena yang hanya masuk Nikita dan pengacara di sebelah, dan tidak ada datang dari pihak RG tuh nggak datang. Jadi itu yang membuat Niki kecewa. Saya kata Niki hasilnya tidak baik-baik saja. Harusnya mediasi harusnya datang ya gitu. Karena perdata ini adalah adanya perdata ini. Tuntutan perdata ini karena apa? Karena adanya tuntutan pidana ke Nikita Mirjani, makanya ada tuntutan perdata. Kenapa di tuntutan perdata somasi, dan kenapa ini mediasi tidak pernah hadir? Aku nggak ngerti gitu loh, aku nggak ngerti kenapa tidak pernah hadir. Kan mediasi itu berhadapan tuh, karena yang tahu persoalannya itu yang pasti adalah Niki dan mereka, karena mereka yang wawawaan. Kalau misalnya sama lah kayak kita kalian ada apa-apa misalnya pakai pengacara, pasti pengacara itu mendengarkan apa kalian ngomong, karena pengacara itu tidak ada ikut serta di dalam kasus itu. Dia mendengarkan apa yang kalian omong, mau kalian ngomong jujur, mau kalian ngomong bohong, dia hanya mendengarkan ya. Jadi kalau untuk mediasi tidak elok dan tidak sebaiknya tidak memakai tidak hanya pengacara aja, tidak hanya lawyer aja, harusnya ada juga pelaku-pelakunya. Yang mana pelaku-pelakunya adalah seorang Nikita Mirjani dan seorang RG, dan tadi juga si Mail juga mau ikut di mediasi, tapi karena RG nggak datang, jadi mediasinya anyep. Kenapa? Kalau kalian lihat video yang beredar, kenapa
Niki sampai marah, dan dari pihak sana lawyernya cuma diem karena Niki yang melakukan. Niki berharap gue melakukan, gue wawa, gue semua, Mail juga wawa, sama mana nih lawannya. Jadi untuk ngomong kan, kenapa tidak hadir? Aku juga nggak ngerti kenapa harusnya hadir, karena perdata itu ada karena adanya laporan pidanamu sayang ya, harusnya hadir gitu loh. Jangan kayak apa ya, jadi kayak disepelekan ya, itu pengadilan loh gitu. Nah, jika pengadilan kita yang melaporkan dan kita tidak menghargai pengadilan itu, buat apa kita melaporkan? Kita tahu kalau kita melapor pasti adanya pengadilan, gitu loh menurut aku ya. Jadi cukup disayangkan banget karena ketidakhadirannya gitu. Jadi percuma, Niki pun menerangkan pun percuma karena lawyer hanya mendengarkan apa yang diomongin oleh yang memakai jasanya gitu loh. Harus dijemput paksa, kata Anissa. Bunda Yubrik sehat-sehat. Iya sayang. Kok Niki apa tadi? Nah, tadi kita lagi bersidang, tau nggak, lucu banget. Masuk dong kucing. Cuk. Gitu ramenya orang, rame banget kan, wartawan semua tuh udah nggak ada spasi. Tiba-tiba kucing lewat di kaki aku, di bawah kaki aku lewat. Dari mana nih kucing? Kita semua wartawan bingung, makanya wartawan pada ngambilin. Kalau aku kan memang nggak pegang handphone karena aku khusus konsen memang di masalahnya Niki. Aku tidak ada pegang handphone sama sekali. Kalian mungkin bisa lihat dari handphone wartawan, aku tidak megang handphone sama sekali karena aku khusus memang datang itu untuk memperhatikan jalannya persidangan. Aku nggak mau sedikit pun aku terlewatkan apa isi dari persidangan itu. Maka setiap persidangan aku tidak akan megang handphone. Aku konsen, handphone aku letak di tas, aku konsen untuk melihat dan mengawasi jalannya persidangan. Jadi aku lihat tiba-tiba ada kucing masuk, cuk. Kaget gue, lewat dari bawah kaki gue. Terus kucingnya agak lama gitu di bawahnya Niki ke arah ke sini, kucingnya juga arah ke sini nih. Ini kursinya Niki, kucingnya di bawah kursinya Niki nih, sejajar sama Niki, nungguin dia gitu. Udah habis nungguin cuk dia pergi gitu ke arah ke JPU. Ya itulah ya, aku nggak tahu tiba-tiba ada kucing dari mana, Pak, itu perkantoran ya mungkin kucingnya juga pengen ikut kali ya. Bun, Doktip kok pecah sama Niki ya? Aku tidak mengetahui. Tapi kemarin waktu Doktip datang memang salaman, aku tahu. Tapi tadi Doktip nggak datang mungkin punya keperluan atau punya kepentingan ya. Aku orangnya jika tidak mendengar langsung atau tidak melihat langsung, aku nggak mau mengandai-andai. Mungkin Doktip punya kepentingan atau punya kerjaan yang hari ini nggak bisa ditinggal gitu ya, say. Siapa tahu minggu depan dia datang ya kan. Bunda cantik, iya Aisyah, besok kita bahas lagi besok. Tadi kita hari ini khusus ke Niki dulu ya. Kalau yang itu kita bahas besok. Kucing pengen ikut boy. Doktip keluar negeri. Nah, Doktip berarti lagi ada di luar negeri ya. Doktip lagi ada di luar negeri. Jadi kita jangan salah paham. Doktipnya kenapa nggak datang? Doktip lagi tugas, berarti ada di luar negeri gitu ya, say. Dia yang lapor, dia yang lepas tanggung jawab. Seret aja Bun. Rasman dukung siapa Kak? Nikita kayaknya. Salpok di YouTube Amin Niki bilang Kak Tessa aduh menor banget. Iya betul sayang, betul. Sambil canda, menor banget sih. Menor banget sih gitu. Apaan sih menor banget, sambil ketawa-ketawa dia. Itu menurut aku baru lihat Niki di persidangan ketawa. Aku seneng, biarlah gak apa-apa. Memang tadi aku dandan dari jam 6. Pengen tak culek matanya. Iya Bun, penasaran gak sih nanti siapa yang jadi saksinya RG? Ya nanti kita liatin aja. RG kapan datangnya? Kalian silahkan tanya kapan datangnya. Tapi tadi aku live juga kan yang aku bicara sama itunya,
sama lawyernya kapan datang, katanya minggu depan datang. Kita doain aja minggu depan semoga bisa datang ya, karena tadi juga Bang Anus juga kan nggak ada ya, Bang Anus lagi panen katanya di Medan. Jadi minggu depan kata pengacara yang abang-abang baju hijau yang meresahkan itu, katanya minggu depan datang. Tadi kan aku lagi live kan, aku bertanya kan, minggu depan datang. Jadi kalau kalian nanti mau tahu live-nya, nanti aku bisa tayangin di YouTubers Tessa Mariska Channel. Di situ aku bertanya kapan datang ini, minggu depan katanya. Nanti kalian bisa ambil di situ, kalian bisa ini bahwa itu jawaban dari pengacaranya waktu aku bertanya. Nanti aku tayangin live-nya ya, tayangan ulang. Live dari TikTok aku tayangin nanti di YouTubers yang pengacaranya menjawab begitu gitu ya sayang. Kalau ditunda terus kapan? Kasihan anaknya lagi sakit, betul, kasihan anaknya lagi sakit banget. Pengacara kedatuk maring ya. Sidang keempat ya Bun, iya 1, 2, 3 kalau pidana iya keempat hari Kamis tanggal apaan sih ini, ngundang-ngundang udah ditolak masih ngundang-ngundang mulu deh. Hari Kamis tanggal 17 Kamis ya. Ya 17 ya Kamis ya. Apa sih ini undang-undang. Semangat kata saya, semangat sayang. Semoga cepat kelar masalahnya. Kalau ketemu abu-abu mau diapain Bun? Aku kalau mau ketemu, aku cuman mau memastikan apakah seperti yang kalian bilang atau enggak. Itu aja. Paling aku cuma